Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kemang di Permana. Di video ini saya akan membahas 7 hal tentang array PHP. Nah, di video ini saya hanya memberikan materi kepada kalian semua. Untuk video selanjutnya saya akan melakukan praktek coding tentang array PHP. Nah, sebelum lanjut ke 7 hal tentang array PHP, saya akan melakukan pengenalan tentang array PHP kepada kalian semua. Nah, coba kita bayangkan, jika kita ingin menampilkan nama-nama barang di aplikasi web kita bisa saja menginput satu persatu barang tersebut. Akan tetapi, jika ada 1000 nama barang, apakah kita akan membuat variabel sebanyak 1000 dan echo 1000 kali? Pastinya kita akan menguras banyak waktu dan tenaga. Karena itu, kita harus menggunakan yang namanya array. Nah, di video ini saya akan membahas tentang array. Apa itu array? Cara membuat array di dalam PHP dan mengisinya, cara menampilkan nilai array, cara menghapus isi array, cara menambah isi array, array asosiatif, dan array multidimensi. Nah, yang pertama, apa itu array? Array adalah salah satu struktur data yang berisi sekumpulan data dan memiliki indeks pada data tersebut. Indeks digunakan untuk mengakses nilai array. Indeks selalu dimulai dari angka 0. Nah, contohnya di variabel barang ini. Ada modem, harddisk, RAM, VGA. Nah, modemnya itu indeksnya ke 0, harddisk 1, RAM 2, VGA 3. Jika kita ingin menampilkan modem, maka kita harus menggunakan indeks ke 0. Jadi ingat ya teman-teman, indeks itu dimulai dari angka 0. Nah, selanjutnya cara membuat array dan mengisinya. Array pada PHP kita dapat membuat dengan cara fungsi array tanda kurung dan tanda kurung kotak. Contohnya, membuat array kosong ini kita bisa menggunakan tanda kurung dan tanda kurung kotak. Membuat array sekaligus mengisinya kita bisa menggunakan tanda kurung dan tanda kurung kotak, dan membuat array mengisi indeks tertentu kita menggunakan tanda kurung kotak. Array kita bisa dapatkan dengan tipe data apa saja, bahkan kita bisa campur dengan berbagai tipe data lainnya. Contohnya pada ini bisa menggunakan string, integer, float, dan boolean. Nah, setelah kita memahami cara membuat array dan mengisinya, selanjutnya, menampilkan isi array. Untuk menampilkan isi array, kita bisa mengakses melalui indeksnya. Contohnya, membuat arraynya di pada variabel barang, buku tulis penghapusan spidol. Nah, buku tulis adalah indeks ke 0, maka kita echo variabel indeks ke 0. Nah, variabel barang indeks ke 1 itu penghapusan, variabel barang indeks ke 2 itu spidol. Maka output yang didapat adalah buku tulis penghapusan spidol. Dengan cara ini kita boleh saja, hanya saja kurang efektif karena kita harus mencetaknya satu persatu. Kita bisa menggunakan yang namanya perulangan. Nah, kita bisa menggunakan perulangan for, each, dan while. Contohnya menggunakan perulangan for ini adalah rumus dari perulangan for. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang perulangan for. Nah, fungsi kun ini untuk menghitung banyaknya isi array pada contoh 3 perulangan ini, yaitu buku tulis penghapus spidol, maka perulangan akan dilakukan sebanyak 3 kali. Menampilkan isi array. Selain menggunakan perulangan for, kita juga bisa menggunakan perulangan for dan while. Contohnya seperti ini. Jika kita menggunakan perulangan for, maka rumusnya seperti ini. Output yang didapat adalah seperti ini. Jika kita menggunakan isi array yang menggunakan while, rumusnya seperti ini, maka output yang didapat seperti ini. Nah, menghapus isi array. Untuk menghapus isi array, kita bisa menggunakan yang namanya fungsi unset. Fungsi unset berguna jika kita ingin menghapus salah satu dari isi array yang kita buat. Contohnya seperti ini. Di variabel hewan ini ada array burung, kucing, dan ikan. Nah, jika kita ingin menghapus kucing, maka unset variabel hewan, kucing yang indeksnya ke 1, maka kita ketik 1, echo variabel hewan indeks ke 0 burung, echo break, echo variabel hewan indeks ke 2. Mengapa kita tidak isi echo variabel hewan indeks ke 1? Karena kita sudah mengunset variabel hewan indeks ke 1. Jadi kita hanya mengecho variabel hewan indeks ke 0 dan echo variabel hewan indeks ke 2. Maka output yang didapat adalah seperti ini. Nah, menambahkan isi array.
ada dua cara untuk menambahkan isi array. Yang pertama, mengisi langsung ke nomor indeks yang kita ingin tambahkan. Yang kedua, mengisi langsung ke indeks yang terakhir. Contohnya, jika kita ingin menambahkan isi indeks ketiga, di variabel hobi ada membaca, menulis, dan ngeblok. Nah, ini adalah indeks ke-0, indeks 1, indeks kedua. Nah, jika kita ingin indeks ketiga, variabel hobi indeks ketiga, maka output yang didapat adalah coding. Jika kita ingin menambahkan isi indeks terakhir, kita tidak perlu menulis indeks keberapa karena kita sudah mengisinya pada indeks yang terakhir, yaitu variabel hobi tanda kurung kotak, tanpa perlu mengisi indeks keberapa sama dengan olahraga, maka outputnya adalah otomatis berada di yang terakhir, yaitu olahraga ini berada di yang terakhir. Nah, menambahkan isi array, apabila kita ingin menggantikan array pada indeks yang ingin kita ganti, maka isinya kita akan tindih dengan yang baru. Contohnya, di variabel user ini ada Odi, Milea, Anhar. Nah, mengisi array pada indeks ke-1, yaitu Milea ini, jika kita ingin menggantikan Milea ini, kita bisa menggunakan variabel user indeks ke-1 sama dengan Ardinata. Maka ini mencetaknya, maka output yang didapat adalah Odi, Ardinata, dan Anhar. Sedangkan Milea ini kita sudah gantikan ke Ardinata. Nah, lalu ada array asosiatif. Nah, indeks pada array ini tidak menggunakan angka, melainkan menggunakan kata kunci. Contohnya, di variabel artikel ini kata kuncinya itu judul, penulis, dan view. Nah, cara mencetaknya seperti ini tanpa menggunakan angka, jadi kita menggunakan kata kuncinya. Maka output yang didapat adalah seperti ini. Array asosiatif. Pada array asosiatif ini kita bisa menggunakan seperti yang tadi. Nah, dengan tanda sama dengan panah untuk mengasosiasikan sebuah kata kunci dengan isi array. Selain menggunakan tanda sama dengan panah, kita juga bisa menggunakan tanda seperti sama dengan saja. Contohnya di variabel email, kata kuncinya subjek sama dengan apa kabar, variabel email pengirim sama dengan odi@gmail.com, variabel email isi sama dengan apa kabar sudah lama tidak berjumpa, maka output yang didapat adalah seperti ini. Jadi outputnya tetap menggunakan sama dengan panah. Lalu yang terakhir ada array multidimensi. Nah, array multidimensi ini hampir sama dengan yang pulangan bersarang ataupun percabangan bersarang, yang dimana di dalam indeks ada indeks atau kata kuncinya juga. Array multidimensi adalah array yang memiliki dimensi lebih dari satu. Nah, array multidimensi digunakan untuk membuat array metrik, graph, dan struktur data rumit lainnya. Contohnya seperti indeks ini. Jika kita di variabel matrik ini sama dengan ada indeks 2, yaitu indeks ke-0, indeks 1, indeks ke-2. Nah, jika kita ingin mengakses isi indeks matriks yang ke-1, yang di tengah ini, kita ketik 1. Jika kita ingin mengakses di dalam indeks ke-1 itu, yaitu angka 7 ini, kita menggunakan indeks ke-0, maka output yang didapat adalah 7. Nah, kita juga bisa menggunakan yang namanya array asosiatif. Contohnya seperti variabel artikel, indeks ke-1-nya judul penulis, indeks keduanya kata kuncinya judul penulis, indeks ketiganya kata kuncinya judul penulis. Jika kita ingin menampilkan semuanya, kita melakukan pengulangan for each, contohnya seperti ini. Lalu output yang didapat adalah seperti ini. Nah, jika kita ingin menampilkan hanya indeks ke-1, contohnya indeks ke-1, dan di dalam indeks ke-1 itu ada yang namanya judul dan penulis. Jika kita ingin kata kuncinya judul saja, maka kita ketik variabel artikel indeks ke-1 dan indeks kata kuncinya judul, maka output yang didapat adalah 5 jenis pengulangan PHP. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai penuh. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.